Jadi ketika waktu pelaksananya itu habis, nah maka teman-teman harus membuat laporan bahwa memang pekerjaannya di sana apakah selesai atau tidak. Nah itu tergantung dari kesepakatan di awal. Nah jadi ketika Selamat datang kepada Sobat Sakti, para audiens dari mahasiswa-mahasiswi dari jurusan Teknik Informatika yang pada saat ini sedang berada di channel Informatika UIN SGD Bandung ya, yang dimana pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi petunjuk teknis dari jurusan Teknik Informatika yang dimulai dari KP ataupun kerja praktik, lalu ada MBKM, lalu juga ada perihal sempro ataupun ujian proposal, dan juga ada TA artikel dan juga untuk tugas akhir. Nah, bagaimana nih? Mungkin sebelum saya memulai kegiatan kali ini, mungkin pertama-tama saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada hadir di channel kami, yaitu untuk melihat live streaming pada hari ini. Mungkin apakah teman-teman di sini mahasiswa-mahasiswi pada sehat ya, Sobat Sakti ya? Apakah pada sehat? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, pertama-tama pada saat ini kita akan memulai untuk petunjuk teknis pertama, yaitu tentang kerja praktik ataupun KP, yang dimana pada saat ini kita sudah kedatangan pemateri atau narasumber yang sangat luar biasa untuk menjelaskan tentang petunjuk teknis dari kerja praktik ataupun KP yang ada di jurusan Teknik Informatika. Di sini ada Pak Wildan. Sehat Pak Wildan? Apa kabar? Alhamdulillah Kang Rangga. Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin daripada kita berlama-lama dan juga untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan mempersilahkan waktu dan tempat kepada Pak Wildan untuk menjelaskan tentang petunjuk teknis dari kerja praktik ataupun KP. Kepada Bapak Wildan dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada teman-teman mahasiswa jurusan Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kerja praktik. Jadi saya kira teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan mata kuliah kerja praktik. Jadi kerja praktik ini merupakan salah satu mata kuliah yang insya Allah akan dikontrak cepat atau lambat oleh teman-teman. Kemudian untuk bobotnya itu 2 SKS. Nah, namun dari 2 SKS tersebut butuh effort, butuh usaha yang memang sedikit berbeda dengan mata kuliah kebanyakan. Kemudian di sana juga ada beberapa hal ya, nanti insya Allah akan secara runut saya sampaikan beberapa poin-poin utama khususnya untuk penyelesaian kerja praktik tersebut. Oke, next. Mungkin sudah di-share ya slide yang pertama saya sampaikan untuk tujuan kerja praktik terlebih dahulu. Nah, jadi di sini memang kami tim dari jurusan Informatika sudah coba menyampaikan atau merumuskan ya beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktik. Jadi memang kerja praktik ini ditujukan atau tujuannya itu untuk melakukan challenge atau menantang ya teman-teman mahasiswa yang selama kurang lebih 4 semester atau ada yang 5 semester belajar, kemudian memperkaya diri, juga meningkatkan kemampuan-kemampuan di bidang informatika. Nah, jadi kerja praktek ini menjadi salah satu ajang untuk membuktikan bahwa kita sudah belajar apa, oke, kita akan implementasikan secara langsung di dunia industri. Kurang lebih seperti itu dari tujuannya. Kemudian next, di sana ada sasaran. Nah, jadi sasaran kerja praktik itu memang di sini ada beberapa ketentuan yang sudah kita rumuskan. Jadi memang berkaitan dengan industri, tentu saja berkaitan dengan industri ya. Nah, kemudian jadi di sini teman-teman bisa melaksanakan kerja praktik
itu di perusahaan apapun yang bergerak di bidang apapun, kemudian berjenis apapun. Nah, tapi ada ketentuannya selama memiliki dasar hukum. Lalu kemudian KP atau kerja praktik itu sendiri punya irisan dengan beberapa program yang lainnya. Di antaranya itu adalah program magang, lalu ada juga program-program yang sifatnya itu temporer ya, atau ada juga, atau contohnya deh saya sebutkan langsung seperti program yang berkaitan dengan MBKM dan sejenisnya. Oke, yang pertama mengenai KP dan magang. Ini memang irisannya sangat kental ya, sangat kuat ya irisannya ya antara kerja praktik dengan magang. Untuk lebih rincinya, mungkin di slide yang berikutnya kita sudah coba rumuskan, kita coba bikin tabel perbandingan atau perbedaan yang membedakan antara kerja praktek, magang, dan program yang lainnya. Nah, jadi yang pertama itu dari instansi tempat teman-teman melakukan kerja prakteknya. Untuk instansi memang semuanya pasti diminta badan hukumnya terlebih dahulu. Jadi tidak boleh kerja praktek, misalkan ya orang tua kita atau kerabat kita punya suatu perusahaan misalkan, namun belum diurus badan hukumnya, nah itu belum bisa dilakukan di sana. Paling tidak sudah ada SK dari notaris, misalkan bentuknya itu CV atau misalkan PT atau lembaga pemerintah lainnya, itu bisa dilakukan di sana. Itu ya untuk instansi. Nah, kemudian khusus untuk yang magang, nah untuk magang itu agak berbeda nih. Jadi selain punya badan hukum, untuk magang itu instansi tersebut harus menjalin MOU terlebih dahulu dengan pihak jurusan. Nah, baru teman-teman bisa melakukan magang di sana. Tapi mungkin ada pertanyaan juga, ini bedanya apa sih KP dengan magang? Nah, itu bisa kelihatan dari komponen yang berikutnya, yaitu dari sisi durasi. Nah, untuk KP itu durasinya minimal 1 bulan. Kemudian maksimalnya itu adalah 2 bulan. Nah, sedangkan untuk yang magang itu di sini lebih lama durasinya. Jadi 1 sampai dengan 6 bulan. Nah, kemudian perbedaannya apa sih yang lebih detail lagi mengenai KP dengan magang? Nah, kalau KP atau kerja praktik yang reguler ya. Nah, itu teman-teman masih harus menjalankan aktivitas perkuliahan bila dilakukan selama semester berjalan. Misalkan sekarang bulan Februari atau Maret misalkan teman-teman melaksanakan KP. Nah, sementara bulan Maret itu kan semester genap sudah berjalan. Nah, teman-teman tetap wajib harus mengikuti kegiatan perkuliahan. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Sedangkan bila teman-teman ikut program magang, artinya adalah ikut program yang sudah MOU ya dengan pihak jurusan. Nah, jadi teman-teman tidak diwajibkan untuk mengikuti proses perkuliahan di semester berjalan. Jadi nanti nilainya itu akan dikonversi. Tapi tidak hanya mata kuliah KP saja. Di sana ada, kami sudah coba merumuskan ya. Jadi nilai yang bisa dikonversi itu ke mata kuliah kerja praktik ya, kemudian Kapita Selekta ya, dan semua mata kuliah pilihan itu bisa teman-teman konversi ke sana. Kemudian untuk yang KP itu di sana hanya ada spesifik ya untuk bila teman-teman ngambil program yang KP reguler itu teman-teman hanya akan dimuat atau hanya akan mengcover satu mata kuliah aja yaitu kerja praktik. Nah, kurang lebih itu ya perbedaan antara kerja praktek dan magang. Nah, sedangkan untuk yang program lainnya itu memang kita akan sesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat tersebut. Untuk hal yang lainnya itu tidak ada perbedaan seperti logbook, kemudian ada minimal bimbingan. Oh ya, di sini untuk berbagai jenis kerja praktek dan magang itu sama-sama ada dosen pembimbing kerja prakteknya. Lalu ada juga pembimbing dari instansinya. Nah, pembimbing dari instansi itu biasanya tim leadernya ataukah itu supervisornya misalkan, atau orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan teman-teman selama melakukan
kegiatan kerja praktik atau magang. Nah, di sana memang ada ketentuannya. Minimal bimbingannya itu selama sebanyak 4 kali dalam satu program. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup kerja praktik. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan juga nih, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman selama kegiatan kerja praktik atau magang tersebut? Nah, di sini kita coba buka pandangan seluas-luasnya, karena memang di industri di luar sana ada banyak sekali job title atau deskripsi pekerjaan yang bisa teman-teman coba kembangkan. Karena saya yakin tidak setiap orang, setiap mahasiswa itu punya passion yang berbeda satu dengan yang lainnya. Misalkan yang satu logikanya kuat sekali, tetapi misalkan untuk desain dan lain sebagainya itu tidak terlalu tertarik. Nah, itu mungkin saja terjadi. Atau ada yang menekuni bidang tertentu, mungkin ada yang menekuni bidang tertentu yang sifatnya itu misalkan berhubungan dengan UI, UX. Nah, itu pun bisa diakomodir dalam kerja praktik ini. Nah, selain itu mungkin ada yang menekuni bidang machine learning, lalu kemudian ada yang senang mendevelop game, lalu kemudian ada yang senang bermain dengan cloud computing misalnya. Misalkan ada yang ikut program Bangkit ya, kemudian ingin coba challenge yang baru di kerja praktik misalkan. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi walaupun misalkan teman-teman ikut program di luar daripada KP dan juga magang, misalkan ikut program Bangkit atau yang sejenisnya, kemudian teman-teman mau coba lagi nih nama pengalaman untuk di industrinya, misalkan ikut lagi kerja praktik. Nah, itu pun diperbolehkan. Jadi selain daripada kesempatan ya untuk menambah ilmu, di sini pun teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengalaman. Karena ketika kita belajar sesuatu ya mungkin itu tidak semuanya kita dapatkan di kampus ya. Nah, kita bisa dapatkan salah satunya adalah di industri, dan gerbangnya itu adalah program kerja praktik tersebut. Oke, selanjutnya, nah ini sifatnya administratif ya. Jadi ada syarat dan juga ketentuan kerja praktik. Nah, di sana untuk yang pertama itu pastikan IPK teman-teman yang akan melaksanakan kerja praktik. Jadi IPK-nya itu minimal 2,75. Nah, sekarang mungkin bisa dicek akun salamnya masing-masing, nanti ketahuan IPK-nya berapa. Tapi saya yakin mahasiswa IF sekarang IPK-nya di atas 3 semua ya. Amin ya. Oke, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, jadi selain IPK 2,75, teman-teman juga di sana paling tidak semester 5 ya. Jadi semester 5 itu sudah boleh melaksanakan kerja praktik. Kalau semester 4 itu memang kebijakan dari kami, belum kami izinkan. Tapi sedangkan untuk yang semester 5, semester 6 sekarang ya, semester 8 dan seterusnya, itu sangat kita anjurkan untuk segera melaksanakan kerja praktek bagi yang belum. Lalu kemudian untuk yang selanjutnya, di sana ada mengisi form pendaftaran, kemudian menyetujui kesediaan dan lain sebagainya. Nah, lebih rincinya ada next selanjutnya. Di sana ada flow kerja praktik. Sebenarnya di sini ada 3 flow utama saja. Jadi yang pertama itu adalah pendaftaran, lalu kemudian pelaksanaan, lalu kemudian setelah pelaksanaan itu adalah seminar kerja praktek. Nah, jadi memang kalau kita lihat flow-nya cukup sederhana ya. Jadi cuma ada 3 flow aja. Oke, yang pertama itu mengenai pendaftaran. Next, pendaftaran. Nah, ini pendaftaran ya. Nah, jadi secara administratif memang kita perlu menyiapkan beberapa berkas, mengajukan surat ke fakultas, lalu kemudian membawa surat pengantar dari fakultas ke instansi dan lain sebagainya.
Nah, tapi di sini yang perlu kita cermati, yang perlu kita benar-benar perhatikan itu adalah lokasinya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sudah terbayang nih, kita akan coba mengajukan kerja praktik di suatu instansi. Nah, itu silakan ditindaklanjuti. Apakah melakukan komunikasi awal ke sana, atau misalkan seperti apa teknisnya, itu memang kita serahkan kepada teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang program magang itu biasanya dari jurusan sudah menghandle ya untuk proses pendaftaran, seleksi dan lain sebagainya. Namun ketika teman-teman memilih jalur reguler, KP secara reguler, teman-teman di sini perlu memperhatikan juga yang pertama itu lokasinya. Lokasinya di mana? Misalkan lokasinya itu coba di suatu perusahaan teknologi misalkan, atau di suatu industri apapun itu jenis industrinya. Nah, namun di sini perlu diperhatikan bahwa lokasi atau instansi tersebut itu memiliki badan hukum. Apakah itu PT atau misalkan CV atau misalkan bentuk yang lainnya, itu diperkenankan untuk melaksanakan kerja praktik di sana. Nah, namun apabila misalkan karena tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan atau harapan kita, nah teman-teman tidak perlu berkecil hati. Misalkan di tempat yang tuju itu sudah penuh, biasanya kan seperti itu ya alasannya ya. Kita mintanya bulan apa, harapannya bulan apa, ternyata dikasihnya itu akhir tahun misalkan ya, padahal sekarang baru awal tahun. Nah, itu pun kita kembalikan ke teman-teman apakah mau menunggu atau misalkan mau coba di tempat yang lain. Lalu kemudian biasanya ada juga beberapa kendalanya itu ketika daftarnya itu berbarengan ya dengan bestinya, dengan timnya, sesama mahasiswa IF UIN juga. Nah, ternyata di sana dipecah. Jadi yang satu misalkan disimpan atau ditugaskan sebagai front end developer misalkan, yang satu lagi atau yang lainnya divisinya berbeda. Nah, itu mungkin juga terjadi. Nah, itu memang harus benar-benar dimatangkan ya persiapannya seperti apa, lalu kemudian kemampuan kitanya pun memang perlu benar-benar disiapkan. Nah, namun kita bisa sangat memungkinkan juga, karena ketika kita di tempat yang baru ya kita pasti perlu penyesuaian. Ya kita sesuaikan ketika misalkan kita ini hobinya atau jagonya itu misalkan ngoding menggunakan Node.js misalkan ya, bikin aplikasi backend. Tetapi di tempat yang baru tersebut orang-orang menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, kita perlu penyesuaian juga. Oh, ini apakah kita mau paksakan atau kita bisa diskusikan. Nah, itu memang hal yang akan ditemui ya selama pelaksanaan. Ini udah nyambung ke pelaksanaan ya, tapi ini memang sering terjadi di awal proses dari pendaftaran. Biasanya kan ada pengenalan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke pelaksanaan. Untuk pelaksanaan kerja praktik itu sendiri, jadi sebagaimana yang tadi sempat saya sampaikan ya, untuk KP itu durasinya cukup pendek, hanya 1-2 bulan saja. Nah, maka dari itu dalam waktu yang singkat tersebut, memang teman-teman dituntut ya untuk beradaptasi dengan cepat. Jadi ketika ada tantangan yang baru harus segera dipenuhi, harus segera diselesaikan permasalahan di sana. Jadi ketika waktu pelaksananya itu habis, nah maka teman-teman harus membuat laporan bahwa memang pekerjaannya di sana apakah selesai atau tidak. Nah, itu tergantung dari kesepakatan di awal. Nah, jadi ketika proses pendaftaran pun jangan lupa teman-teman untuk membuat kontrak kerja lah, semacam kontrak kerja mungkin ya, baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang mana memuat apa saja yang akan dikerjakan, kemudian durasi berapa lama, lalu kemudian lokasi kerjanya itu seperti apa, apakah onsite atau misalkan hybrid atau misalkan seperti apa. Termasuk yang paling penting itu dari
komponen atau job desk-nya. Jadi pekerjaannya itu, rincian pekerjaannya itu apa saja yang harus dikerjakan. Nah, jadi syukur-syukur bisa terpenuhi semuanya. Jadi semua pekerjaannya selesai, waktunya juga masih ada. Nah, seperti itu. Itu harapannya ya seperti itu ya. Nah, ketika pelaksanaan pun teman-teman di sana kita coba arahkan ya. Jadi untuk menulis logbook atau catatan harian ini setiap hari ya. Jadi kalau misalkan pelaksanaannya itu bulan Februari sekarang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 misalnya. Kemudian untuk jam kerjanya atau hari kerjanya itu misalkan ya reguler ya Senin sampai Jumat. Nah, jadi teman-teman di sana diwajibkan untuk menulis kegiatan harian selama pelaksanaan kerja praktek. Contohnya tanggal 1 Februari. Di sana kegiatannya itu misalnya pengenalan lingkungan kerja. Lalu kemudian hari yang keduanya misalkan pengenalan arsitektur atau infrastruktur aplikasi di lokasi kerja. Kemudian hari ketiga dan seterusnya progres pembuatan modul backend atau sejenisnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya sampai ke penyelesaian kerja praktik. Nah, jadi di sini teman-teman pastikan ketika teman-teman selesai durasi atau masa kontraknya itu selesai, itu pastikan teman-teman menerima surat keterangan penyelesaian kerja praktik dari instansi yang bersangkutan. Jadi itu akan menjadi bukti ya bahwa teman-teman di sana sudah benar-benar selesai, pekerjaannya selesai, kemudian tidak terdapat suatu masalah apapun di instansi tersebut. Nah, itu jadi nanti akan menjadi salah satu prasyarat ya untuk langkah selanjutnya di jurusan secara administratif. Lalu kemudian ketentuan yang berikutnya itu jadi teman-teman dinyatakan selesai kerja prakteknya apabila dosen pembimbing kerja praktek itu menyetujui atau sudah bisa memastikan ya bahwa pekerjaan teman-teman di instansi itu sudah selesai. Nah, maka teman-teman bisa mengikuti langkah atau flow selanjutnya, yaitu seminar kerja praktek. Oke, selanjutnya untuk seminar di sana memang ada beberapa hal yang sifatnya administratif ya. Jadi yang pertama itu teman-teman harus ngontrak dulu mata kuliah kerja praktiknya. Nah, jadi walaupun sekarang posisinya itu teman-teman sekarang semester 6 gitu ya. Kemudian kondisinya belum mengontrak mata kuliah kerja praktek, tapi akan melaksanakan kerja praktek. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, hanya saja seminarnya itu mungkin nanti di semester 7 misalkan ketika teman-teman ngontrak mata kuliah kerja praktiknya. Itu tidak jadi masalah. Kemudian mungkin ada pertanyaan juga, oh, ini gimana sih apakah selama waktu atau durasi kerja praktek itu kelewat atau misalkan kurang dari durasi, nah itu nggak masalah. Selama dari instansinya itu memang memberikan lampu hijau atau misalkan memberikan surat ya pernyataan ya bahwa teman-teman itu sudah selesai pekerjaan kerja praktiknya. Walaupun misalkan di sana progresnya baru 80%, itu nggak masalah. Jadi teman-teman bisa tetap lanjut walaupun memang kondisinya seperti tadi. Karena memang yang di ekspektasikan ya memang progresnya sampai 100% gitu ya. Itu mungkin bisa teman-teman coba optimalkan juga waktu yang disediakan selama durasi kerja praktek tersebut. Nah, kemudian untuk seminar itu nanti ada langkah-langkah administratif yang lainnya ya. Jadi seperti melengkapi berkas-berkas dari dosen pembimbing kerja praktik, kemudian dari pembimbing instansi, lalu kemudian beberapa dokumen pun perlu teman-teman persiapkan. Yang utama itu adalah laporan kerja praktik. Nah, itu harus teman-teman siapkan. Sebenarnya untuk laporan kerja praktik tersebut kita sudah coba buat petunjuk teknisnya. Itu bisa teman-teman baca, sudah di-share juga ya di website official informatika. Di sana bisa teman-teman download bersama dengan
juknis-juknis program yang lainnya yang sudah disediakan oleh pihak jurusan. Oke, selanjutnya jadi setelah teman-teman daftar seminar, kemudian ikut atau melaksanakan posisi seminarnya. Jadi secara teknis posisi seminar itu seperti apa ya? Kalau saya bilang sih sharing ya. Jadi teman-teman share kepada dosen penguji nantinya bahwa teman-teman di lokasi kerja praktik itu melaksanakan kegiatan A, B, C, D misalnya. Lalu kemudian teman-teman juga menerangkan sedikit banyak tentang instansinya, tentang anggota tim atau struktur tim yang kerja bersama teman-teman di instansi. Lalu kemudian teman-teman juga menjelaskan pekerjaannya itu sebagai apa. Lalu kemudian menjelaskan juga hasilnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu kurang lebih yang disampaikan dalam seminar kerja praktik. Nah, untuk yang magang gimana? Nah, untuk yang magang itu di sini teman-teman tidak perlu seminar. Tapi di sana nanti ada biasanya dari instansi yang sudah kerjasama dengan kita itu memberikan penilaian. Nah, nanti dari penilaian tersebut akan kita konversikan ke mata kuliah yang tadi saya sampaikan di awal. Yang pertama itu mata kuliah kerja praktek pastinya. Kemudian mata kuliah Kapita Selekta, juga mata kuliah yang sifatnya itu pilihan itu sudah bisa tercover oleh program magang. Tapi kalau yang KP reguler itu hanya satu mata kuliah aja, yaitu mata kuliah kerja praktik saja. Nah, kemudian yang berikutnya setelah seminar kerja praktik di sini, ini ada ketentuan yang perlu diikuti juga nih. Jadi yang pertama itu berkas-berkas yang berhubungan dengan KP itu teman-teman upload di Jilib UIN. Lalu kemudian ada beberapa hal yang sifatnya teknis itu biasanya diminta sama pihak jurusan ya. Contoh misalkan di sana mengembangkan satu arsitektur tertentu. Nah itu nanti file konfigurasinya itu perlu diupload di suatu direktori ya. Nanti disediakan oleh pihak jurusan. Lalu kemudian ada batas akhir juga. Nah jadi sebaiknya teman-teman fokus ya. Jadi ketika selesai KP itu jangan ditinggal hal yang lain dulu, jadi langsung selesaikan sampai tuntas baru kemudian kerjakan hal yang lain, karena setelah seminar itu ini poin-poin tersebut harus benar-benar diikuti ya. Oke, kemudian selanjutnya ada penilaian, lalu kemudian ada struktur laporan. Untuk penilaian itu kita ada tiga sumber penilaian ya. Yang pertama itu dari dosen pembimbing KP, yang kedua itu dari pembimbing instansi, dan yang ketiga itu adalah dari penguji seminar KP. Kurang lebih seperti itu untuk penilaian. Untuk komponennya bisa teman-teman baca. Ini ada di juknis juga ya, secara rincinya seperti apa. Kemudian terakhir barangkali ada juga struktur laporan. Nah ini nih struktur laporan. Jadi untuk struktur laporan di sana ada 4 bab ya yang perlu teman-teman siapkan. Ini sebenarnya bisa teman-teman susun berbarengan atau paralel ya bersama dengan proses kegiatan kerja prakteknya. Jadi yang pertama itu di bab 1 itu seperti biasa ya, ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, lalu kemudian ada tujuan. Adapun di sini agenda ya. Jadi teman-teman perlu mencantumkan agenda. Jadi kerja prakteknya itu dimulai dari bulan apa, misalkan tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu kemudian di sana pun didetailkan kegiatannya seperti apa. Misalkan minggu yang pertama kegiatannya apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Lalu kemudian yang berikutnya itu ada profil instansi. Nah itu teman-teman uraikan aja. Instansinya itu misalkan bentuk badan hukumnya seperti apa, kemudian bergerak pada industri tertentu, itu bisa disampaikan. Kemudian di instansi tersebut teman-teman di sana ditugaskan sebagai apa nih? Misalkan sebagai cloud engineer misalkan. Nah, itu bisa teman-teman uraikan juga di bab 1.6 tersebut. Lalu kemudian secara teknis menggunakan platform tertentu, misalkan menggunakan AWS atau Google Cloud, itu bisa teman-teman sampaikan juga secara teknis di bab 1. Lalu kemudian 1.7-nya itu struktur tim, itu bisa teman-teman bikin juga bagannya, misalkan leadernya siapa,
partnernya siapa aja, dan lain sebagainya. Lalu kemudian bab selanjutnya bab 2, teman-teman bisa sampaikan ya di sini ya ruang lingkup pekerjaannya. Jadi apa saja yang akan dikerjakan itu bisa teman-teman sampaikan. Contoh misalkan bila teman-teman bekerja atau ditugaskan sebagai misalkan back end engineer, nah mungkin teman-teman perlu menyiapkan juga dari mulai teknologi yang digunakannya apa saja, kemudian modul yang dibikin itu apa saja, lalu kemudian unit testing misalkan yang diselesaikan seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada juga dasar teori sesuaikan dengan pekerjaannya tadi. Lalu kemudian ada juga logbook, itu untuk merangkum atau untuk mendeskripsikan secara rinci ya bahwa setiap hari teman-teman itu kapan mengerjakan apa, diketahui oleh siapa, itu akan terangkum dalam logbook. Lalu kemudian sebagai luaran itu ada di bab 3. Jadi di bab 3 itu teman-teman bisa sampaikan dari mulai masalahnya itu seperti apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, lalu hasilnya seperti apa. Nah untuk bab 3 itu pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya, karena nggak mungkin misalkan seseorang ya, atau misalkan teman-teman, salah satu teman-teman di sana di suatu instansi itu ditugaskan untuk membuat UI untuk suatu aplikasi mobile misalkan. Nah, maka yang dilaporkan ya sesuai dengan yang dikerjakannya aja. Jadi tidak perlu bikin contohnya ya, tidak perlu bikin arsitektur cloud-nya itu seperti apa, itu nggak perlu. Jadi disesuaikan, benar-benar disesuaikan dengan apa yang dikerjakan teman-teman selama kerja praktek tersebut. Jadi akan beragam ya di sana ya di bab 3 itu ya. Jadi ketika contoh yang lain, misalkan teman-teman ditugaskan sebagai data engineer, ya berarti teman-teman nggak perlu bikin UI atau melaporkan hasil user experience dari aplikasi yang dirancang tersebut. Mungkin teman-teman cukup menyampaikan hasilnya dalam bentuk physical data model misalnya, bila relasional, atau misalkan dalam bentuk yang lainnya. Nah, itu benar-benar disesuaikan dengan apa yang dikerjakan teman-teman. Lalu next ada kesimpulan, saran, dan jangan lupa lampiran. Nah, yang perlu dilampirkan itu yang pertama adalah surat keterangan bahwa teman-teman diterima kerja praktek di instansi tersebut. Lalu yang kedua itu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa teman-teman itu sudah selesai KP di instansi tersebut. Oke, saya kira itu saja pemaparannya. Cukup banyak ya. Ini memang perlu diskusi untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa diskusikan aja ya, Kang Rangga ya. Oke, siap. Mungkin terima kasih ya kepada Pak Wildan yang dimana sudah menjelaskan tentang petunjuk teknis dari kerja praktik ya Pak. Ya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa dapat pertanyaan ataupun apa ya namanya tuh absen gitu ya, yang dimana nanti disediakan yang ada di running text yang di bawah. Nah, teman-teman boleh mengaksesnya lewat situ dengan, kalau misalnya mau bertanya berarti lewat Slido, mengakses Slido yang dimana boleh diakses dengan kode 3862493, dan juga kalau misalnya untuk absen di situ sudah disediakan lewat running text-nya. Nah, sekarang di sini udah banyak nih Pak pertanyaan tentang KP ataupun kerja praktik nih. Nah, mungkin sama Rangga disebutin aja nih ya Pak satu-satu ya Pak. Oke. Oke, di sini yang pertama ada Pak, konversi nilai bangkit dari jurusan kapan keluar ya? Soalnya mau daftar seminar KP dan juga ngejar sempro di bulan ini Pak. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk konversi, nah ini nih dari Bangkit nih. Jadi dari Bangkit itu, eh, oh ya, Bangkit ya, konversi dari Bangkit, kemudian mau daftar seminar KP. Nah ini nih. Jadi untuk yang Bangkit, jadi bila teman-teman ikut program Bangkit itu kan merupakan salah satu program lainnya ya, yang tergolong ke dalam program lainnya. Nah itu benar, itu konversi, termasuk mata kuliah kerja praktek pun itu akan atau bisa dikonversi. Nah jadi teman-teman di sana tidak perlu daftar seminar KP lagi, seperti itu. Jadi tidak perlu daftar seminar KP lagi. Jadi cukup tunggu saja apa namanya itu update nilai dari jurusan seperti itu. Oke, nah buat pertanyaan selanjutnya nih Pak.
ada nggak sih perusahaan yang benar-benar bekerja sama dengan jurusan teknik informatika yang benar-benar bekerja samanya tuh di bidang cyber security, Pak? Oke, nah ini pertanyaannya bagus nih. Kita memang sekarang sedang menggalang kerjasama ya dengan banyak instansi. Salah satunya terakhir itu memang kita coba kerjasama dengan PT Javan kalau nggak salah. Nah kita sedang menginisiasi untuk ke arah sana, termasuk diantaranya adalah cyber security. Karena memang saat ini kita terbatas ya kerjasamanya itu dengan beberapa perguruan tinggi itu sudah ada beberapa, kemudian dengan industri pun memang mereka konsennya itu ke arah software development ya, untuk yang fokus cyber security rasanya belum ada. Nah sekarang kita sedang coba inisiasi untuk menjalin kerjasama ya, jadi nggak cuma untuk bidang cyber security aja, rencananya juga ke bidang-bidang yang lainnya seperti AI, lalu kemudian cloud computing dan eh, sebagainya yang saya kira akan sangat bermanfaat di industri. Oke. Nah, kan tadi lebih ke cyber security-nya nih, Pak. Nah, kalau misalnya pertanyaan selanjutnya tuh lebih ke ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan informatika, tapi ya udah wes secara umum gitu, Pak, yang bidang IT aja gitu. Tapi secara umumnya kan tadi Bapak menyebutkan yang cyber security nih. Nah, kalau yang secara umumnya kira-kira ada nggak, Pak? Nah untuk yang kerjasama ada beberapa yang kita sudah jalin kerjasamanya. Nah tapi biasanya sih untuk yang sudah kerjasama ya itu diarahkannya itu ke program yang magang, Kang Rangga. Oh, Kalau yang KP reguler kan durasinya itu 1 sampai 2 bulan. iya. Nah, Betul. kalau yang magang itu durasinya biasanya lebih lama. Nah, itu mahasiswanya harus siap juga nih ketika misalkan ya harus ditempatkan di luar daerah misalnya. Lalu kemudian di sana mengerjakan suatu pekerjaan itu sifatnya atau waktunya biasanya agak panjang gitu. Misalkan dari bulan Juli sampai dengan Desember. Tapi teman-teman di sini nggak perlu itu. Teman-teman mahasiswa nggak perlu ikut kuliah. Jadi nanti setelah selesai, kemudian ada nilai dari sana, ada surat dan lain sebagainya. Itu nanti dikonversi. Salah satunya ke mata kuliah KP. Jadi nyambung lagi pertanyaan yang pertama. Jadi nggak perlu ikut seminar KP lagi. Kecuali kalau misalkan teman-teman ada waktu, ada kesempatan, ada peluang gitu ya. Setelah ikut program bangkit, ikut KP lagi, nah itu nggak apa-apa, luar biasa. Itu pengalamannya nambah. Jadi Pengalaman nanti, kerjanya semakin bertambah ya, Pak. ya nanti di profil LinkedIn-nya itu semakin kaya gitu ya. Oke, nah buat pertanyaan selanjutnya mungkin tadi sudah terjawab ya, yang kalau ikut bangkit itu apakah akan seminar KP lagi, mungkin tadi sudah dijawab ya, Pak, Ya, bahwa itu nanti tidak perlu mengikuti seminar KP lagi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk program magang, apakah ada perusahaan yang bekerja sama dengan jurusan dan apakah bisa mencari perusahaan secara mandiri dengan tujuan magang? Nah, mungkin yang secara mandirinya saja gitu, Pak. Soalnya pertanyaan pertamanya tadi sudah disebutkan oleh Bapak. oke. Nah ini nih, ini berarti berhubungan dengan magang ya. Nah jadi memang magang itu ketentuan dari kami harus MOU dulu dengan pihak jurusan. Jadi setelah MOU baru kita bisa lepas teman-teman mahasiswa untuk magang di sana. Karena kalau misalkan tidak MOU itu kan waktunya lama gitu ya. Jadi kita juga perlu bukan mengkhawatirkan ya, perlu mencemaskan gitu ya. Apakah teman-teman di sana baik-baik saja, itu kan agak susah dikontrolnya. Nah, maka dari itu kita batasi untuk yang belum MOU kita arahkannya ke dalam kerja praktik. Sedangkan untuk yang sudah MOU, nah maka masuk ke dalam magang. Jadi kalau misalkan nyari sendiri pun bisa sebenarnya, cuma programnya bukan magang. Oh, berarti Maksudnya diarahkannya ke kerja praktik diarahkannya ke gitu, kerja Pak. praktik. Durasinya 1 sampai 2 bulan saja. Seperti itu. Berarti ketika kita mencari sendiri dan juga mungkin, tapi sebenarnya dari perusahaannya ingin 6 bulan nih, tapi dari jurusan mah berarti memasukkan program itu ke program kerja praktik Kerja mungkin, Pak. praktik. Nah, kecuali kalau misalkan kalau memungkinkan gitu ya. MOU ya udah MOU dulu aja. Baru program dilaksanakan Oke. gitu. Jadi sebaiknya komunikasi aja ke kami di jurusan untuk tindak lanjut yang seperti itu. Karena memang kita juga kan memang butuh ya kerjasama ya dengan industri ya untuk handle hal-hal yang seperti ini. Salah satunya. Oke.
Oke, pertanyaan selanjutnya di sini, apakah ada rekomendasi-rekomendasi nih Pak dari jurusan untuk perihal KP gitu Pak, tempat ataupun instansinya gitu Pak? Ada nggak sih Pak? Oke, rekomendasi ya. Memang kita coba selektif juga untuk memilih atau merekomendasikan ya. Karena gini, ketika ini kejadian real juga, ketika ada salah satu mungkin kakak tingkat teman-teman ya. Jadi melaksanakan kerja praktik di suatu instansi pendidikan misalkan. Bukan misalkan, ini real ya. Nah, kemudian di sana memang karena memang instansi pendidikan sehingga ruang lingkup pengembangan aplikasi dan lain sebagainya itu terbatas. Nah, jadi di sana memang kebanyakan mengerjakan hal yang sifatnya itu non substantif. Jadi contohnya itu mohon maaf, membantu operator sekolah. Kemudian di sana kan operator sekolah kan di sana lebih ke apa ya, input data dan lain sebagainya Iya, gitu ya. betul. Itu kan sebenarnya tidak atau kurang relevan dengan keilmuan kita. Nah, jadi saya sarankan bukan nggak boleh di instansi pendidikan, tapi kita bisa lihat peluang lain yang bisa dikembangkan di sana. Misalkan di sana ada yang belum terselesaikan ya, misalkan sistem absensi. Nah, kenapa nggak dibuatkan Ya, berarti sistemnya? dibuatkan sebuah program ya Pak. Nah, seperti itu. Lebih ke mendigitalisasikan si sekolah Salah ataupun satunya lembaga seperti itu. pendidikan itu. Misalkan ada data yang terbengkalai, kenapa nggak dibikin pemodelan datanya misalkan? Atau ada hal yang lain, ini infrastruktur jaringannya masih kurang bagus, kenapa nggak dirapihkan? Seperti itu. Lalu kemudian yang kami rekomendasikan itu tentu di perusahaan-perusahaan teknologi ya. Di perusahaan-perusahaan teknologi biasanya mereka sudah jelas pembagian timnya, job desk-nya mereka sudah jelas. Kemudian selain perusahaan teknologi, biasanya di instansi pemerintah juga kita sangat rekomendasikan. Misalkan Pemprov Jabar, atau misalkan di koleganya atau di dinas-dinas yang berhubungannya itu mereka pasti sangat membutuhkan juga. Kemudian selain itu di industri pun sama ya, di perusahaan-perusahaan walaupun swasta atau bahkan di perbankan juga mereka biasanya perlu orang-orang IT ya untuk menghandle beberapa job desk di sana. Nah, itu yang kami rekomendasikan kepada teman-teman ya. Jadi selain perusahaan teknologi ada instansi pemerintah, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan perbankan, kemudian sifatnya itu koperasi. Nah, itu pun mereka pasti akan butuh tenaga-tenaga kita. Tapi kalau misalnya emang ada info nih yang dimana nanti tempat atau instansinya tuh masuk ke jurusan, berarti nanti akan diinfokan kepada teman-teman mahasiswa gitu ya Pak? Iya, insya Allah. Jadi sementara sekarang mungkin ada dosen perorangan gitu yang menawarkan, oh ini ada pekerjaan nih, siapa yang mau di satu instansi. Nah, itu pun kita perbolehkan. Termasuk di jurusan pun beberapa ada yang ikut program KP juga ya. Mungkin ada di sini yang pernah ikut. Ya, Ada ya? ada Pak. Oke. Seperti itu. Nah, buat pertanyaan selanjutnya kan tadi lebih ke tadi sih pertanyaan tentang sekolah gitu Pak. Boleh nggak sih Pak kalau misalnya kita ke sekolah ataupun lembaga pendidikan gitu, tapi kita di sini hanya mengajarkan kepada siswa tentang front end atau tentang back end ataupun tentang website itu sendiri, tapi kita tidak membuat project gitu Pak. Apakah itu diperbolehkan Pak? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi sekolah keywordnya itu, kemudian yang kedua mengajar, tapi di sana tidak meninggalkan substansi keinformatikaannya. Nah, itu bagusnya itu tuh. Nah, cuma kira itu tidak diperkenankan untuk sampai ke mengajar. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, misalkan gini, Kang Rangga melakukan KP di suatu sekolah misalkan. Nah, di sana oke, Kang Rangga menghandle pekerjaan operator sekolah itu nggak masalah. Kemudian Kang Rangga juga turun ke kelas, lalu kemudian menyampaikan materi yang relevan dengan Kang Rangga. Itu nggak masalah juga. Nah, tapi yang dilaporkan itu adalah yang sesuai dengan ruang lingkup KP kita. Seperti itu. Jadi kalau di sana hanya mengajar, kemudian membantu operator sekolah, nah itu Tidak bisa dikonversi gitu ya tidak Pak? bisa dikonversi. Tapi itu jadi nilai tambah untuk peserta KP-nya. Jadi kalau misalkan Kang Rangga di sana, kemudian mengajar, kemudian
membantu ya di sana buat operator sekolah. Di sana Kang Rangga menunjukkan satu loyalitas ke instansi. Itu salah satu loyalitas Kang Rangga. Mereka pasti akan apresiasi. Nah, tapi di balik itu Kang Rangga perlu menyampaikan perlu memiliki tanggung jawab juga untuk mengerjakan yang sesuai dengan ruang lingkup KP yang kita Dari jurusan tentukan informatika gitu ya, gitu. Pak. Oke. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir pada sesi kali ini ya, Pak, karena emang sudah batas waktu yang telah ditentukan. Mungkin nanti kita juga dapat berbincang-bincang kembali. Nah, pertanyaannya tuh kurang lebih untuk MOU yang tadi Bapak sebutkan ya, untuk magang, itu tuh kira-kira waktunya berapa lama sih antara perusahaan dengan jurusan gitu, Pak? Oke. Untuk MOU memang ranahnya bukan di jurusan ya, biasanya itu sampai ke universitas levelnya. Kalau misalkan kita coba hitung waktunya, itu mungkin bisa cepat atau bisa juga sedikit molor gitu Kang Rangga, karena memang tergantung daripada satu dan lain hal di kaminya. Misalkan di jurusan sudah cepat, tapi ternyata di depan ada prioritas yang lebih urgent. Nah, tentu akan memakan waktu yang lebih lagi. Jadi memang di sini saya pun tidak punya kapasitas untuk menjawab gimana cepat gitu ya. Iya. Pastinya pun saya tidak bisa jawab untuk pastinya Berarti berapa lama gitu. masih belum bisa diprediksi gitu ya, Pak, untuk waktunya, Maya. Ya, sementara ini belum bisa diprediksi. Oke, mungkin terima kasih Bapak, karena mungkin itu juga menjadi pertanyaan terakhir pada sesi kali ini tentang petunjuk teknis dari kerja praktik. Terima kasih dari kami mengucapkan kepada Pak Wildan selaku narasumber dan juga pemateri, dan juga pada teman-teman sekalian. Dan juga jangan lupa kepada teman-teman sekalian, jangan dulu meninggalkan channel YouTube IF UIN SGD Bandung, yang dimana masih banyak juknis ataupun masih ada 4 juknis ataupun petunjuk teknis dari jurusan teknik informatika yang akan disosialisasikan, yang antara lain nanti akan ada tentang sempro ataupun seminar proposal, lalu ada tentang MBKM, lalu ada tentang tugas akhir artikel, dan juga yang terakhir ada tentang tugas akhir itu sendiri. Nah, buat selanjutnya teman-teman jangan lupa apabila ingin bertanya itu sudah disediakan di running text untuk mengakses Lido, dan juga jangan lupa akan ada absen yang dimana nanti akan diberikan di akhir acara. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wildan yang telah dapat memberikan pencerahan untuk kami yang mungkin nanti akan banyak melaksanakan kerja praktik ya, mahasiswa-mahasiswa dari jurusan teknik informatika. Mungkin terakhir aja dari Bapak nih Pak, tips and trick untuk kerja praktik di jurusan teknik informatika, Pak. Oke. Yang pertama, jadi pastikan teman-teman untuk memulai kerja praktik ya. Jadi yang pertama itu kalau bisa kita tentukan dulu kemampuan kita itu seperti apa gitu. Kita hobinya apa, kemudian kita itu lebihnya apa. Lalu kemudian teman-teman cari lokasi yang memang memungkinkan hobi kita atau kemampuan kita itu bisa tersalurkan. Itu sih yang pertama. Kemudian yang kedua, itu jangan tunda ya. Jadi jangan sampai menunda waktu yang ada. Jadi kalau sekarang teman-teman mungkin semester 6 ya, atau semester 8 mungkin ya. Nah, itu teman-teman bisa mulai dari sekarang. Coba gali apa sih yang kita punya, apa sih yang kita belum punya, kita akan salurkan kemana. Nah, itu untuk penentuan lokasi kerja praktiknya. Kemudian bila ada kesempatan, teman-teman ikut aja program-program seperti Bangkit dan lain sebagainya. Kemudian ada kursus-kursus dan sejenisnya, itu ikut aja. Itu untuk menambah yang pertama pasti kemampuan kita akan naik, kemudian pengalaman juga akan naik. Itu sih sebagai bakal untuk kerja praktek. Itu mungkin Kang Rangga. Oke, terima kasih kepada Pak Wildan untuk tips and triknya. Mungkin ini menjadi penutup di sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens ataupun mahasiswa dari jurusan teknik informatika dan juga sobat sakti sekalian. Jangan lupa tetap stay tune di channel IF UIN SGD Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.